Saat berkendara, kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi selama perjalanan. Nah, untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, baik misalnya accident atau ada kejahatan di jalan, untuk menjadikannya sebagai barang bukti, kita bisa mengaplikasi produk yang bernama dashcam. Nah, dashcam ini di beberapa mobil keluaran terbaru seperti contohnya Suzuki XL7 sudah dijadikan sebagai fitur standar. Bahkan di beberapa negara fitur dashcam ini menjadi suatu kewajiban sebagai aturan yang harus dimiliki setiap pabrikan mobil. Nah, untuk teman-teman yang ingin memasang dashcam di mobil kesayangan, ini ada salah satu produk yang dari segi kualitas cukup diakui, yaitu keluaran Korea. Namanya Blackview. Pasti teman-teman udah tahu karena produk ini udah masuk Indonesia dari beberapa tahun sebelumnya ya. Nah, seperti apa produk-produknya, apa aja yang ditawarkan dari dashcam keluaran Blackview ini, yuk kita langsung tanyakan ke kantornya distributor dari Blackview ini di Kelapa Gading. Ikut gua ya, terus ya. Terus. Nah, teman-teman, di depan gue ini udah ada contoh produk keluaran Blackview. Ini kalau teman-teman lihat ini beberapa dus, ada beberapa model. Ini sekarang ada Pak Rudi, punggawanya Blackview Indonesia. Oke Pak, bisa dijelasin nih produk apa aja yang dipunyai Blackview Pak? Oke, jadi Blackview itu dia punya produk ada tingkatan-tingkatannya juga. Mulai dari produk yang middle, low end, dan kemudian dia mulai naik sampai ke yang paling tinggi ini ya. Paling tinggi speknya, betul. Nah, bisa jelasin yang untuk yang produk yang paling bawahnya ada. Oke. Tipenya apa itu Pak? Mulai dari produk yang paling bawah dia tipenya DR590X 2 channel. Nah, produk ini dia bisa kita akses melalui WiFi. Jadi lewat handphone. Oh, jadi dikonek dulu. Dikonek dulu, betul. Nanti begitu apa namanya alatnya ini aktif, dia akan ngebaca ya di handphone, kita bisa ngelihat alatnya ya. Betul. Jadi dia bentuknya seperti ini nih. Jadi dia nggak ada layar sama sekali. Ya. Jadi secara privacy juga kita dapat. Jadi nggak sembarang orang bisa utak-atik kameranya. Ya. Nah, tapi untuk melihat hasil rekamannya kita masukin password di situ. Jadi nggak sembarang orang bisa ngebuka ya. Bisa ngebuka, betul. Gitu. Dan kalau pakai wireless itu berarti kita bisa jarak jauh dong Pak? Ya, tapi jaraknya tergantung terbatas. jarak wifi-nya dapatnya seberapa gitu ya? Betul, biasanya kurang lebih 10 meter Pak. 10 meter ya. Misalnya kita parkir di depan rumah lah ya, masih kejangkau ya. Masih bisa, tapi biasa sih tujuannya itu untuk jarak dekat aja. Jadi kita deketin mobil, terus kita akses dari situ aja supaya memudahkan, kita nggak perlu. Kan ini alatnya pakai memori kan, jadi kita nggak perlu cabut-cabut memorinya, langsung aja lewat handphone aja ya. Terus kalau kita lihat ada kejadian, kita tinggal download, masukin ke handphonenya ya. Oh, lebih simpel ya, jadi nggak perlu ngambil memori cardnya terus kita save di komputer atau ya apa ya? Iya benar. Selain WiFi, apalagi kelebihannya itu yang tipe ini? Oke, selain WiFi, dia juga udah pakai lensanya itu ada night visionnya. Jadi begitu malam hari dia akan lebih terang. Terang ya. Jadi untuk plat nomor gitu lebih jelas Jelas terlihat. ya. Nah, karena kan kamera dashcam gini kan pentingnya itu pada waktu siang dia harus jelas supaya kalau ada kejadian kita bisa lihat situasinya dengan benar. Dan begitu malam hari pun dia dituntut untuk jelas juga. Jelas juga, iya. Cuma kalau ada suatu kejadian terus malam-malam nggak bisa kelihatan jelas ya. Iya, betul. Kalau resolusi kameranya sendiri? Resolusi kamera ini udah Full HD. Dan dia itu untuk Full HD kita ada formatnya udah MP4 dan kompresanya juga karena prosesornya cukup bagus. Kompresanya lebih bagus, dia untuk
32 GB memorinya, dia bisa merekam sampai dengan 4 jam. 4 jam. Untuk untuk 2 kamera loh, Pak. 2 kamera ya? Ya, depan dan belakang. Berarti kalau cuma mau pakai 1 kamera mungkin bisa lebih lama ya, Bisa 8 jaman gitu ya. Benar, bisa 8 jam. Sistemnya sendiri gimana Pak? Misalnya kalau kita udah habis ngerekam nih selama sekian jam, terus tiba-tiba memorinya full. Oke. Nah, kalau dashcam gini bedanya sama kamera biasa, mungkin kita terbiasa tuh kamera biasa waktu ngerekam durasinya panjang-panjang. Nah, tapi kalau dashcam dia durasinya pendek-pendek. Kalau dalam hal ini alat kita tuh dia 1 menit dipotong-potong per menit. Supaya kalau misalnya memorinya sudah full, dia akan hapus 1 menit yang paling tua aja. Oh gitu. Jadi nggak rekamnya nggak terus continue nggak ya? 1 menit terus bikin lagi 1 menit. Oh gitu. Enak juga ya. Iya. Karena kalau full begitu mau dihapus kehapus semua. Benar, kehapus semua kan. Iya. Oh jadi dia begitu full 1 menit pertama dihapus, habis itu 1 menit kedua dihapus. Jadi nggak semua rekaman yang ada kehapus semua ya. Iya, benar sekali. Siap. Terus gini apa? Selain tadi WiFi, terus apa namanya resolusi kameranya udah Full HD, bisa night vision, apalagi Pak kelebihannya Pak? Selain itu dia juga ada fungsi parking mode ya. Oh, itu gimana cara kerjanya? Jadi fungsi parking mode ini pada waktu mobil dalam keadaan mati, kamera itu biasanya kan kita bisa atur kalau kita mau pakai fungsinya dia tetap nyala ya. Nah, dia akan standby. Jadi dia hanya merekam kalau misalnya ada pergerakan di depan mobil. Jadi kalau ada orang lewat baru direkam. Selain itu dia standby aja sehingga memorinya lebih hemat. Oh, gitu. hanya orang atau mungkin ada objek lain misalnya motor lewat gitu bisa kebaca juga. Benar. Jadi dia gitu. Anggap semua gerakan tuh dianggap. Berarti ada motion sensornya ya. Ya, trigger. Nah, kalau dalam kondisi mobil parkir kan pasti kelistrikan mati tuh. Iya. Gimana cara mengaktifkan? Apakah dia menggunakan baterai sendiri atau? Oke, dia biasanya ada kabel yang kita pakai untuk kita sambung langsung ke sekring mobil, fuse. Oh, jadi mulai ngambilnya dari aki gitu? Ngambilnya dari aki, betul. Nah, waktu mesin mobil dimatikan, kita ambil di fuse-nya yang ACC sama yang aki, sekring aki. Jadi dia tetap bisa nyala dan dia tahu kalau akinya sudah low bed, dia akan otomatis matiin alatnya. Berarti ada alat tambahan dong Pak? Untuk menghubungkan dari aki ke sini? Benar, alatnya. Ada alat tambahan. Seperti apa Pak? Bisa lihat? Jadi alat tambahnya itu ini. Jadi, dia kayak modul gitu ya? Kayak modul, dia pakai namanya Power Magic Pro. Jadi alat ini akan connect langsung ke aki mobil dan dia akan mematikan alatnya ketika listriknya udah low bed. Oh, jadi masih aman lah ibaratnya kalau listriknya udah kebaca. Sekitar berapa tadi? 12,5 ya? 12,5 volt dia akan otomatis cut off ya. Iya, cut off. Jadi si kamera ini nggak berfungsi lagi, tapi mobil masih aman untuk di starter gitu ya? Iya, betul sekali. Ya. Selain itu bisa juga kalau misalnya nggak mau pakai seperti itu, kita bisa pakai alat yang seperti ini Pak. Oh, ini apa ini Pak? Jadi ini power bank. Dia jadi baterai khusus. Ini mungkin bisa ditempatkan di bawah jok atau ya? Iya Pak, ini jadi ditaruhnya di bawah jok biasanya. Ini kapasitasnya berapa mAh Pak? Kapasitasnya itu 6000 mAh, betul, 6 ampere. Bisa tahan sekitar berapa jam? Sekitar 24 jam untuk satu kamera. Oh, kalau yang dua kamera mungkin ya setengahnya ya. Iya. Jadi teman-teman kalau misalnya ingin mengaktifkan kameranya dalam kondisi mobil parkir, kita bisa memanfaatkan aki mobil tapi menggunakan alat Power Magic Pro. Tapi kalau nggak mau kelistrikannya terganggu, kelistrikan mobil terganggu, kita bisa menggunakan power bank. Ya, untuk harga nanti teman-teman bisa lihat di bawah ini untuk produk tadi yang seri berapa Pak? DR590X 2 channel dan power banknya. Oke, itu kan tadi yang untuk grade paling bawahnya Pak. Betul. Di atasnya ada apa Pak? Di atasnya ada yang namanya DR750X 2 channel. Jadi perbedaannya antara yang 590 dan 750. Yang 750 itu tingkat night vision-nya itu lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi. Berarti resolusi kameranya lebih
Bukan resolusinya ya, apa Bukan. namanya yang ya fitur night vision-nya ya. Night vision, karena dia prosesornya lebih tinggi. Jadi dia processing image-nya itu lebih bagus lagi, sehingga dia bisa bikin kamera night vision-nya lebih sempurna. Lebih sempurna. Jadi waktu malam kameranya gambarnya terlihat lebih jelas, tapi dia nggak membuat image-nya rusak. Rusak ya. Biasanya kita kalau misalnya kita gambarnya lebih terang kan image-nya akan pecah ya. Karena kalau yang warna putih tuh jadi kelihatan putih banget. Nah ini enggak, dia akan bisa bikin sehingga plat nomornya tetap jelas. Gitu. Walaupun jarak mobilnya agak jauhan gitu. Ya betul. Selain itu Pak, selain night vision-nya lebih bagus? Kelebihannya lagi dia udah ada built-in GPS. Oh. Jadi di dalam alat ini dia bisa tertulis kecepatan mobilnya. Sama kalau kita jalan tuh posisi mobil kita ada di mana. Berarti bisa dipantau juga dari HP ya? Jarak Bisa. jauh dong? Bener. Ini juga wireless. Pakai ini ya, memory card ya berarti ya? Kalau Pakai ada GPS ya? Betul, ada memory card juga, jadi semua tersimpan di dalam memori. Tapi dia ada fitur lain lagi Pak, fitur cloud namanya. Nah itu fitur andalan kita juga. Jadi dia kalau kita masukin, maksudnya ini bisa diakses dari jarak Jauh ya. Jadi nggak terbatas. Kalau yang wireless kan cuma ya sejarak 10 meter. 10 meter. Ini misalnya rumah saya jauh, misalnya dari sini Kelapa Gading, misalnya di Kemayoran, bisa saya bisa pantau itu. Bisa, betul. Keren juga tuh. Iya. Jadi Anda bisa memantau kondisi mobil Anda walaupun misalnya lagi dipakai sama saudara ya, sama bisa tahu posisinya ada di mana gitu ya. Benar. Jadi kita selain kita bisa tahu posisinya di mana, kita bisa lihat langsung visualnya. Iya. Oh ya, dia lagi bergerak kah atau lagi ini? Oke. Mobilnya keren. lagi di mana? Misalnya kadang kita nyari orang di telepon mungkin nggak bisa nih. Nggak diangkat-angkat gitu. Kita bisa periksa, oh mobilnya lagi di sini, oh orangnya masih ada di sini, mungkin lagi parkir gitu kan. Wah ini keren juga nih kalau dipakai untuk mobil rental ya. Ya ibaratnya mobil yang sering disekolahkan lah. Berarti kalau cloud ini kan selain kita bisa memantau dari jarak jauh, untuk penyimpanan hasil rekaman bisa juga dilakukan di cloud. Bisa dengan ada pembatasan ya, soalnya kalau biasanya kan kalau cloud bawaan itu cuma sebatas berapa giga. Kalau kita pengen yang lebih, kita biasanya kan bayar kan? Bayar, betul. Nah biasanya kita kalau alat ini dia akan menyimpan otomatis ke cloud jika terjadi tabrakan. Oh gitu. Otomatis itu ya, pasti ke cloud ya. Otomatis. Soalnya misalnya tabrakannya mungkin terlalu parah bisa merusak dashcam-nya, tapi hasil rekamannya bisa aman karena tersimpan di dalam cloud. Iya betul, dan mungkin ada yang kelupaan ngambil rekamannya. Iya betul ya. Nah dia kalau udah tabrakan dia akan otomatis nyimpan alatnya rekamannya ke cloud ya. Iya. Modelnya sama kayak gini ya Pak? Desainnya sama ya, rata-rata sama kayak gini. Sama, ya? modelnya sama semua. Jadi Blackview tuh tipenya dia nggak mau pakai layar. Karena satu untuk privacy kita juga, jadi orang nggak bisa sembarang utak-atik. Dan yang kedua alatnya itu jadi kecil, nggak akan bikin tambahan blank spot lah ya, mengganggu di kaca mobil. Oh ya, untuk cover area yang direkam itu sudutnya bisa sampai berapa derajat? Untuk Blackview dia bisa sampai 139 derajat. Yang depannya, yang untuk yang depan ya? Depan dan belakang juga. Sama ya. Jadi dia benar-benar wide angle. Wide angle ya. Dia juga produk-produk Blackview semua dia udah sangat tahan dengan cuaca panas yang ekstrim ya. Misalnya dijemur di terik matahari terik gitu matahari. Apalagi kalau keadaan mobil diparkir kan biasanya AC mobil mati. Nah dia akan terjemur. Nah dia udah ada fitur tuh namanya temperature control. Oh ya, kerjanya gimana Pak? Jadi kalau misalnya taruhlah mobil itu diparkir di tengah kondisi panas, nah dia ngebacanya gimana? Biasanya pertama alat ini udah kualitasnya bagus, jadi dia udah tahan panas, dan dia ada detektor untuk temperatur di dalam. Jadi jika suhu udah mencapai 80 derajat, dia akan matikan alatnya untuk cooling down. Oh, untuk cooling down. Dan jika suhunya udah tercapai lagi, dia akan otomatis hidup sendiri. Otomatis hidup sendiri. Oh, keren. Ya. Makanya harga pasti nggak bohong ya. Oh ya, nih teman-teman untuk tipe yang ini 750 ya Pak. Ya nanti harganya teman-teman juga bisa lihat di bawah ini. Oh ya,
untuk mendapatkan produk Blackview ini kita bisa kemana Pak? Kita bisa mungkin untuk bertanya-tanya bisa langsung ke Instagram kita @blackviewindonesia. Ya teman-teman, nanti ini akan dicantumkan juga alamat Instagramnya Blackview. Iya. Atau bisa ke website kita blackview.co.id. Di sana ada list dealer-dealer kita, bisa dilihat di situ di seluruh Indonesia ada. Tapi kalau untuk di online store sendiri punya official store-nya kah atau memang itu untuk dealer-dealernya aja? Dealer-dealer ada, dan kita juga punya Blackview official untuk store online di Tokopedia ada, di Shopee juga ada. Oke, itu teman-teman, jadi bisa langsung datang ke dealernya, bisa cari alamatnya di situsnya blackview.co.id ya? Iya benar. Oke, dan atau kalau mau langsung beli di online store ya tadi bisa ke official store-nya Blackview di Tokopedia dan di Shopee ya? Iya, Shopee juga. Oke, di atasnya tipe 750 ada apa? Tipe apa Pak? Di atas 750 ada yang namanya Blackview DR900X. Ini, yang ini? 2 channel. Kelebihannya lensanya sudah 4K. Wih, lebih jelas lagi, lebih detail ya? Lebih detail, dan dia udah HDR ya. Jadi hasil rekamannya lebih natural. Jadi kalau kita untuk ngelihat situasi rekamannya, dia akan terlihat lebih jelas semua. Dan kalau misalnya ada mobil pun dia akan bisa terlihat lebih detail karena kan dia udah 4K Pak. Jadi kita bisa zoomnya lebih jauh juga. Lebih jauh juga ya. Jadi mobil yang agak jauh akan kebaca lebih jelas ya. Betul sekali Pak. Oke. Terus selain 4K-nya Pak? Jadi dari produk kita tuh sebenarnya kita kan dari awal tuh menciptakan produk yang reliable ya. Artinya bisa diandalkan. Nah, kita ada fitur tuh namanya adaptive format free. Itu seperti apa Pak? Jadi artinya fitur ini fitur untuk mencegah terjadinya kerusakan memori. Jadi memori ini di dalam dashcam tuh selalu ditulis terus menerus ya, dihapus, ditulis lagi, karena dia kan otomatis akan looping ya untuk rekamannya, dan dia ada fitur tuh untuk mencegah supaya memorinya jangan error. Gitu. Jadi biasanya kalau tidak ada fitur ini, setiap seminggu sekali kita berkala harus format memorinya secara manual. Nah dengan fasilitas ini kita bebas maintenance, kita tidak perlu untuk memformat memorinya secara karena dia otomatis sendiri memformat atau gimana? Dia sudah ada teknologi supaya dia nggak perlu diformat. Nggak perlu diformat ya? Perlu diformat, nggak akan rusak, nggak akan error ya, nggak akan error. Mungkin bisa dijelaskan Pak yang tadi cara perekamannya seperti apa, terus dia kan kapasitasnya rata-rata cuma 32 GB ya? 32 GB. Ya, misalnya kalau rekamannya full, dia pasti akan menghapus rekaman sebelumnya kan? Iya, jadi dia akan merekam per 1 menit, dan jika rekamannya dalam hal ini udah pakai 32 GB, udah mencapai 4 jam, 1 menit rekaman paling tua dia akan hapus. Berurutan ya, berarti rekaman pertama 1 menitnya dihapus. Iya. Dia kedua dihapus kalau nambah rekaman lagi gitu kan? Iya. Itu keren. Jadi apa yang terekam dalam dashcam ini tidak semuanya terhapus, karena yang dihapus per menit. Jadi bukan langsung satu rekaman. Lebih aman jadi. Lebih aman, dan kita kehilangannya per 1 menit. Oh ya Pak, memory card yang dipakai jenisnya apa ya Pak? Memory card yang dipakai memory card bawaan dari Blackview sendiri, merek Blackview. Cuma memang memory cardnya itu berbeda dengan memory card yang ada di pasaran yang untuk handphone ya. Benar. Tapi jenisnya berbeda. Beda, nggak mungkin kayak SD card atau micro SD atau apa? Micro SD Pak. Micro SD. Jenisnya micro SD, tetap sama, cuman secara fungsi berbeda. Perbedaannya apa Pak? Dia apa Pak? Ya, jadi memory card ini memang memori khusus untuk dashcam. Artinya dia kalau kita rekamannya dihapus dan ditulis berulang-ulang, memorinya lebih tahan dan nggak gampang rusak. Kalau memori handphone kan peruntukannya berbeda.
kita biasanya di handphone tuh jarang sekali kita hapus. Biasanya kita simpan foto atau video, dan kita mungkin bertahun-tahun baru kita hapus pun jarang-jarang. Nah, tapi kalau dashcam dalam sehari aja dia bisa dihapus berkali-kali dalam memori yang dan sama. Itu kalau menggunakan memori biasa bisa efeknya seperti apa, Pak? Jika menggunakan memori biasa, nah error ya, dia akan cepat rusak karena memang peruntukannya bukan buat ini. Dan biasanya untuk memori handphone dia udah dari pabrikannya udah ditulis jika digunakan untuk dashcam garansinya akan hilang. Gitu. Biasanya kita tinggal lihat di dus semua ada semua produk micro SD handphone ada tulisan ada seperti tulisannya. itu. Oh gitu. Jadi nggak bisa asal ganti memory card. Misalnya kalau kita mau upgrade pakai yang kapasitasnya lebih gede lagi, Pak? Ada. Blackview juga menyediakan yang... Ada, Pak. Oh, gitu. Jadi Blackview juga punya. Kita bukannya nggak bisa pakai yang di umum memori HP, bisa. Cuman lifetime-nya atau lebih cepat, lebih singkat. Nah, mending kita pakai yang benar-benar memori khususnya, karena kita juga mau kan pas terjadi suatu kejadian rekamannya selalu ada. Jangan sampai pakai memori sembarangan, waktu tabrakan memorinya udah rusak gitu. Oke, selain itu tadi apalagi keunggulan yang tipe 4K ini, Pak? Tipe 4K ini keunggulan lainnya juga dia untuk WiFi-nya sendiri, karena dia udah 4K kan biasanya filenya lebih besar ya. Nah, dia WiFi-nya udah support yang 5G. Jadi kita kalau lihat akses lewat wireless tuh nggak ada kesulitan karena videonya lebih cepat juga koneksinya. Selain itu untuk kompresanya juga dia udah support yang H265. Artinya walaupun resolusinya 4K 4 kali lipat dari Full HD, tapi besar filenya setara dengan Full HD. Karena dia memakai teknologi yang lebih tinggi, sehingga dia bisa press size dari videonya sehingga setara dengan Full HD. Oh, ini berarti nanti kalau kita bisa mau lihat dari handphone, kita mesti download aplikasinya ya. Ini aplikasinya namanya Blackview app ya, Pak? Benar. Bisa di Android, bisa di iOS. Oh, bisa juga di laptop ya, Windows ya ini ya? Windows bisa, Mac juga bisa. Blackview Viewer aplikasinya, nama aplikasinya. Oke. Nah, ini yang satu lagi tipe apa nih, Pak? Ini 750 2 channel ya, LTE. Iya. Ini sama yang ini tadi? Enggak? Beda. Jadi ini yang terbaru, Pak. Kita baru launching tipe yang ini. Memang dia kualitasnya Full HD sama seperti yang ini, DR750X. Cuman ini dia ada di belakangnya LTE. Artinya produknya sudah built-in SIM card di dalamnya, Pak. Oh, berarti dia ada modem sendiri gitu? Punya modem sendiri di dalam alat. Jadi berarti kalau yang lainnya itu kita mesti pakai modem terpisah? Ya, benar. Kita modem terpisah, jadi kita beli tambahan modem, atau kita bisa, misalnya kita punya hotspot di dalam mobil, kita tinggal konekin lewat hotspot di dalam mobil. Oh, jadi modem apa aja bebas, Pak? Bebas. Atau mesti khusus pakai punya Blackview? Tapi Blackview sendiri menyediakan modemnya, Pak? Kita sediakan modemnya. Kayak gimana, Pak? Jadi seperti ini model modemnya. Modemnya ya. Ya mirip-mirip lah sama modem yang ada. Jadi teman-teman bisa pakai modemnya Blackview, bisa juga yang aftermarket ya, Pak? Iya, aftermarket. Ibaratnya cuma untuk menyambungkan wifi-nya kan? Iya, benar sekali. Cuma buat yang nggak mau pusing, mau yang sekaligus built-in di dalam, untuk tahun ini kita sudah keluarkan produk baru kita, DR750 2 channel. Bentuknya lebih gede ya, Pak ya, daripada yang itu ya, Pak? Ini teman-teman nih bentuknya nih, Pak. Jadi karena mungkin ada tambahan modem, jadi secara dimensi jadi lebih gede ya. Tapi untuk belakang sama aja ya, Pak ya, kamera belakang ya, size-nya ya? Sama aja. Oke, selain punya modem, apalagi Pak kelebihan dari produk ini, Pak? Jadi memang tambahannya yang paling signifikan adalah modem aja, doang, Pak. Ya. Berarti secara garis besar dia mungkin mirip sama ini ya, Pak, cuman karena ini ada tambahan modem. Iya. Ya, lebih simpel, jadi teman-teman kalau mau gunakan untuk pemakaian harian bisa pakai yang ini. Dan cara pasangnya pun nanti mudah ya, Pak ya, tinggal ditempel aja ya, Pak. Mudah, Pak. Ini udah ada di sini, sudah ada disediakan double tip, ya tinggal kita tempelkan. Mau
ini bisa diputar ya Pak ya? Iya. Ini kita tempelkan ke kaca, kameranya bisa kita arahkan ke depan. Ini untuk speakernya Pak, belakang ini? Ya, ada speakernya juga. Oh, ini speaker untuk apa? Notifikasi atau? Kebanyakan notifikasi. Notifikasi. Nah, nanti untuk harganya teman-teman akan kami lampirkan di bawah ini per tipe. Nanti untuk hasil perekaman nanti teman-teman bisa lihat sendiri, kami akan mengujinya baik waktu kondisi siang maupun malam. Tapi yang akan kita coba nih khusus tipe yang terbaru ini 750 CH, E2CH. Oke, nanti saksikan hasilnya ya. Posisi di mana, Mas? Parkiran utara apartemen. Ya, segitu dulu tayangan dari kami. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya bagi yang belum. Dan silakan komen untuk memberikan masukan dan saran agar kami dapat mengembangkan channel ini lebih baik lagi ke depannya. Dan jangan lupa untuk share tayangan ini jika Anda anggap tayangan ini bermanfaat bagi yang lainnya. Oke, sampai segitu dulu tayangan dari kami. Nantikan tayangan kami berikutnya yang pastinya tak kalah seru. Salam jumpa, salam otomotif.